murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang Be Healthy, Be Happy yang merupakan materi chapter 3 pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 37. So, without any further ado, let's get started. Baik, murid Ibu, silakan buka buku halaman 37, Observing and Asking Question. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. Ibu baca ya. We will do the same activity with two other labels. With the same table, we will find the different kinds of fakes available on the labels of anidan and Synapse. Kita akan melakukan aktivitas yang sama dengan dua label lainnya. Dengan tabel yang sama, kita akan menemukan jenis yang berbeda dari fakta-fakta yang tersedia di dalam label dari anidan dan Synapse. Nah, jadi kita akan gunakan tabel yang sama. Seperti apakah tabelnya itu? Ibu lihatkan contohnya. Oke. So, kita pakai tabel ini nantinya untuk menemukan jawaban. Baik, kita lanjut. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will discuss and fill in the tables with the facts stated on each label. Then, every one of us will handwrite the word on a piece of paper. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Pertama, kita akan mendiskusikan dan mengisi tabel dengan fakta yang disampaikan di dalam masing-masing label. Kemudian, masing-masing kita akan menulis pekerjaan di selembar kertas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. While we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengeja kata-kata, dan menggunakan tanda baca dengan tepat. Sambil kita menulis, kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dengan tepat. Jika kita memiliki masalah, kita akan bertanya kepada guru untuk minta bantuan. Nah, murid Ibu, berikut adalah apa yang akan kita lakukan. Ini adalah label, ya, two labels, yang mana kita akan menemukan jawaban yang sudah disediakan di dalam tabel. Oke, tabelnya seperti ini. Baik, kemudian ada dua. Yang pertama adalah anidan, dan yang kedua adalah Sina dan Spritz. Oke, untuk menemukan kedua jawaban ini, seperti yang pernah Ibu jelaskan di video sebelumnya, kamu bisa cek. Kita bisa menggunakan teknik scanning, di mana kita akan menemukan jawaban yang kita butuhkan saja. Atau kita menemukan specific information. Oke, kita mulai dulu dengan merek yang pertama, atau label yang pertama adalah anidan. Oke, murid Ibu, ini anidan. Nah, kita temukan apa yang akan kita cari. Yang pertama adalah name of the drugs. Apa nama obatnya? Nama obatnya sudah jelas adalah anidan. Murid Ibu salinkan ini ya. Oke, tuliskan di sini. Anidan. Yang kedua adalah description-nya. Kita temukan jawabannya. Nah, kalau dilihat description-nya sudah dijelaskan di sini, yaitu paracetamol tablets. Deskripsinya. Maka kita salinkan jawabannya di sini. Kemudian konten dan amount-nya. Apa sih konten atau isi dari nama merek apa? Nama obatan anidan ini? Kita temukan lagi. Nah, murid Ibu di sini nampak kontennya. Dia tulis ya. Each tablet contains paracetamol pH 500 mg. Nah, jadi tinggal salinkan ke sini. Jadi kita nggak perlu baca semuanya, kita hanya cari yang dibutuhkan. Kemudian usage-nya.
kita cari usage-nya. Oke, murid ibu, kita cari kata kunci. Nah, di sini ada nampak ya, usage berarti untuk apa. Nah, kata kuncinya bisa dengan ada preposition for. Jadi ini untuk relief from cold and flu symptom. Kalau ada gejala flu, demam begitu ya, sama toothache. Nah, ini semua adalah usage-nya. Tinggal kita salinkan yang ini ke tabel sini. Oke, for relief from flu. Oke. Nah, begitu murid ibu. Gampang ya. Sekarang kita lihat yang kelima, direction to use and diagnosis. Nah, diagnosisnya ya. Kita temukan jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sini direction untuk direction to use. Nah, lihat ya, do not take with any other paracetamol containing products. Jangan minum dengan paracetamol lainnya ya, atau produk yang berisi paracetamol lainnya. Tinggal kita salinkan direction to use-nya di sini. Oke. Paracetamol containing products. Sekarang kita cari yang diagnosisnya maksudnya di sini. Kita temukan jawabannya. Nah, murid ibu gampang ya untuk mencari dosage-nya, bukan diagnosis ya. Aduh, jadi bingung gitu. Dosage atau dosisnya ini udah jelas, ini kata kuncinya tinggal disalinkan. Adult untuk orang dewasa, elderly and young people ya, gampang sekali. Jadi kata bantu atau kata kunci menemukan jawaban tinggal disalinkan ke sini murid ibu. Nah ya, terakhir, do not give to children age under 6 years. Jangan kasih ke anak di bawah umur berapa katanya, 6 tahun. Nah, ini nampak di sini ya. Gini, do not give to children age under 6 years. Dan inilah dosage-nya atau dosisnya. Alright, gampang banget. Sekarang kita lihat direction to store-nya lagi. Kita temukan directions to store. Nah, di sini nampak ya. Direction to store-nya, keep all medicines out of the sight and reach of the children. Nah, jauhkan dari, kita salin dulu. Ini jauhkan dari jangkauan anak-anak, reach of the children, dan jauhkan dari jangkauan atau pandangan anak-anak. Jadi direction to store itu artinya petunjuk untuk menyimpannya, petunjuk untuk jualannya gimana gitu ya. Kemudian kita lihat yang terakhir, expiration date atau tanggal expire-nya, tanggal dia tidak boleh kita gunakan lagi, adakah? Kita temukan. Nah, murid ibu, kalau kita telusuri berarti tanggal, kita cari tidak ada tanggal ya. Ini juga tidak ada tanggal, berarti tidak disediakan tanggalnya atau tanggal batas waktu expire-nya, tidak layak dikonsumsi lagi. Maka kita bisa bilang no date is available on the size of the packaging. Tidak ada tanggal yang disediakan di side packagingnya. Nah, gampang bukan? Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, atau apa namanya, merek dagang Sinus Spritz. Alright, kita temukan jawabannya. Nah, murid ibu, kita juga sediakan kotak fact dan statementnya, brand of drug-nya, sampai expiration date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Nah, kita temukan. Kita lihat ini, brand of drugs-nya sudah ada. Tinggal salin Sinus Spritz, salinkan ke sini. Kemudian name of drugs-nya apa? Nah, kalau kita lihat nama obatnya tidak disediakan secara gamblang ya, tapi kita bisa lihat ini ada tangan, kemudian dia juga bilang danger, flammable. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa obat ini barangkali berhubungan dengan instan yang berbahaya untuk tangan. Maka bisa kita simpulkan jawabannya seperti ini. Oke, instant hand danger. Kemudian description of the drugs, deskripsi obatnya kita temukan. Nah, di sini sudah dijelaskan deskripsi obatnya, kills, membunuh 99.99% of E. coli. Nah, Salmonella enterica and Staphylococcus aureus atau MRSA in 50 second, hanya 15 detik bisa bunuh E. coli yang ada di tangan. Maka kita bisa salinkan jawabannya ke sini.
Oke, kemudian content dan amounts-nya. Nah, kata kuncinya adalah konten. Nih, net kontennya udah dijelaskan di sini ya. Ada 4 FLOZ 118 ml. Ini murid ibu salinkan ke sini. Kemudian usage-nya, kita temukan usage-nya. Oke. Nah, untuk mencari usage, ibu udah beri contoh tadi, kata kuncinya bisa dengan for, untuk apa gitu ya. Jadi di sini nampak for external use only, hanya digunakan untuk bagian luar saja. Murid ibu tinggal salinkan ini ke sini. Kemudian direction, petunjuk penggunaannya, dan dosisnya, ya dosis ya, dosage kita temukan. Kalau kita lihat ini tadi tidak ada penjelasan dosisnya atau petunjuk penggunaannya. Kalaupun ini bukan dosis ya, maka kita bisa bilang tidak tersedia. Petunjuk store-nya lagi, direction to store-nya ini dampak ya. Ini dia, keep out reach of children, keep away from fire of flame. Nah, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jauhkan dari yang menyebabkan kebakaran. Tinggal ini murid ibu salinkan ini ke sini. Kemudian expiration date atau waktu tanggal expire-nya, kita lihat ada nggak yang berhubungan dengan tanggal di sini? Tidak ada, maka tidak tersedia. Nah, murid ibu bisa tuliskan. Nah, karena tidak ada, kita tulis not available, karena tidak ada yang menjelaskan tanggal di sini ya murid ibu. Oke. Kemudian juga tadi satu lagi, ini ibu lupa nih, danger flammers, ini juga merupakan jawaban untuk ibu tandai dulu, copy yang di sini ya, di penunjuk store-nya. Oke, gimana murid ibu? Gampang ya? So very easy. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kamu bisa temukan jawaban berkaitan dengan label ketika ujian nanti. Caranya tidak perlu baca semua. Yang paling penting itu kita baca dulu soal perintahnya apa. Kemudian kita langsung ke jawaban yang kita informasi yang kita butuhkan saja di dalam label-label itu agar menghemat waktu, dan ini namanya adalah teknik scanning. Thank you for watching, see you for the next video, bye bye.